Ciri membentuk identitas yang pada akhirnya membentuk kualitas. Ciri hamba Allah yang beriman membentuk identitas seorang mukmin, yang pada gilirannya membentuk kualitas seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat kedua sampai ayat yang keempat, tentang ciri tanda identitas seorang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka Allah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan memberikan sebagian rezeki yang kami berikan, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya mukmin. Lahum darajatun, bagi mereka mukmin itu darajat, Allah angkat derajatnya, inda rabbihim, di sisi Allah, wa maghfiratun, dan ampunan Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda orang yang beriman itu, pertama, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apa maksudnya bergetar? Bergetar hatinya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu hamba Allah yang mukmin itu memiliki ciri, ya, dia itu tersentuh hatinya, ya, bergetar. Contoh sederhana lah, saya mencontohkan sangat sederhana aja, yaitu ketika Allah memanggil kita melalui suara muazzin 5 kali dalam sehari, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Apa itu? Azan. Azan itu adalah panggilan ya Allah, disebut nama Allah. Orang yang beriman disebut nama Allah, bergetar hatinya, tersentuh hatinya. Panggilan Allah lewat suara muazzin, dia sadari betul Allah sedang memanggilnya. Siapa orang yang membesarkan Allah, siapa orang yang bersyahadat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo mencapai kesuksesan, kebahagiaan, falah. Ya kan? Siapa yang membesarkan Allah, siapa yang bersyahadat, ayo salat. Nah, kira-kira nih, masih adakah di antara kita ketika Allah memanggil lewat suara muazzin, kita masih cuek dengan panggilan Allah, sibuk dengan aktivitas keseharian kita, ya, jual beli kita, di kantor kita,
di rumah kita, di pekerjaan kita. Nah, berarti belum mukmin kita, belum tersentuh hati kita. Orang yang beriman disebut nama Allah bergetar. Ya, apalagi dia menjawab ajan, selesai ajan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatan 'aliyah wa asu maqaman mahmudan alladhi yu'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi, kata Rasulullah, siapa orang yang menjawab ajan muazzin lalu membaca doa ajan tadi, maka wajib baginya mendapat syafaatku di yaumil qiyamah. Jadi kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, di antaranya adalah menjawab ajan lalu membaca doa selesai ajan. Dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW sedang kulailah, tahu Pak? Kulailah, tidur sesaat sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Ini sunnah. Kalau setan gak pernah tidur siang, kita disunahkan tidur siang sebelum atau setelah zuhur. Namanya kulailah. Untuk apa? Supaya malamnya bisa bangun malam, sholat malam, tahajud. Sunnah hukumnya. Setan gak pernah tidur siang, kita disunahkan tidur siang. Ketika sedang istirahat, Rasulullah di bawah pohon kurma yang rindang, kulailah tadi, ada seorang yang nama Da'sur ingin membunuhnya karena Rasulullah sedang lengah, sedang tidur kan, sedang tidur di bawah pohon dengan pedang yang terhunus ada di leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Da'sur ini ngomong, orang kafir Quraisy ini, ya Muhammad, siapa yang menolongmu? Siapa yang melindungimu? Siapa yang membelamu? Nih pedang sudah terhunus di lehermu. Rasulullah tenang saja, santai saja. Dengan ungkapan satu kalimat Allah, apa yang terjadi? Da'sur gemetar tubuhnya, seluruhnya keluar keringat dingin, tangannya bergetar, pedangnya jatuh ke tanah. Lalu diambil oleh Rasulullah. Ya Da'sur, kamu siapa yang menolongmu? Siapa yang membelamu? Kata Nabi kan, gak ada yang membela, yang menolongku ya Muhammad, hanya engkau. Ini pedang, silahkan kamu pulang. Allahu Akbar. Akhlak yang luar biasa dari Rasulullah. Apa dari kisah ini? Ketika kalimat Allah yang mengucapkan Rasulullah SAW, orang kafir bergetar, tersentuh hatinya. Allahu Akbar. Bung Tomo ketika 10 November di Surabaya, arek-arek Surabaya, untuk membangkitkan semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia, apa yang dia ucapkan dalam pidatonya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan beliau mengatakan seandainya tidak ada kalimat takbir, bagaimana membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk mengalahkan pasukan sekutu. Nah, kalimat Allah, bergetar hatinya. Orang kafir itu sampai bergetar, apalagi kita harusnya begitu, Pak. Jadi kalau kita belum bergetar, hati kita disebut nama Allah, berarti ada masalah dengan hati kita. Nah, bermasalah dengan qalbu kita. Karena itulah kita perbaiki lagi. Tanda orang yang beriman disebut nama Allah, bergetar hatinya, tersentuh hatinya. Ya Bu, jangan cuek ketika azan berkumandang. Bagaimana doa-doa kita dicuekin sama Allah? Ketika Allah memanggil kita, kita cuek dengan panggilan Allah. Jadi ketika kita mendengarkan azan, lagi sedang masak Bu, kompor matiin. Azan berkumandang, nonton TV matiin. Azan berkumandang, lagi main handphone matiin. Azan berkumandang, anak nangis, diemin.
Ajang berkumandang suami kawin lagi, ikhlasin. Allah Akbar. Ya, tuh yang pertama bergetar hatinya. Kemudian yang kedua, tanda orang yang mukmin adalah wa iza tuliyat alaihim zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah imannya. Ada dua yang dibahas pada ayat ini. Pertama ayat Allah, yang kedua masalah iman. Bapak jamaah rahimakumullah, ayat Allah itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama ayat yang terucap dari Allah, firman Allah, kalamullah, Al-Quranul Karim. Dibacakan ayat Allah Al-Quran, bertambah iman kita kepada Allah. Jadi ayat Allah itu ya semakin meningkatkan iman kita. Apalagi ketika berada di majelis ilmu pengajian. Yang kedua, ayat yang tercipta. Apa itu yang tercipta? Alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, galaksi, planet-planet, virus, gelombang. Bahkan kejadian peristiwa yang terjadi itu adalah ayat Allah. Gempa, longsor, ya, gunung meletus, ya, semuanya adalah ayat Allah. Kejadian peristiwa yang terjadi itu ayat Allah. Nah, ayat Allah yang dibacakan lewat tanda-tanda alam ini, orang yang beriman bertambah imannya. Ya, gempa, bumi, longsor, banjir. Nah, itu kan ayat Allah tuh. Karena dia makhluk Allah, dibacakan kepada kita, bertambah iman kita. Kembali lagi sadar. Yang ketiga ayat hidup. Siapa dia? Quran berjalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya Aisyah oleh para sahabat, ya Aisyah, siapakah Rasulullah itu? Apa jawabannya? Quran berjalan, Quran hidup, ayat hidup. Itulah Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidur itu pun adalah seluruhnya beliau adalah ayat sebagai tanda-tanda ayat-ayat Allah yang hidup yang mesti kita teladani. Maka bertambah iman kita. Bagaimana beliau sebagai suami, sebagai ayah, sebagai mertua, sebagai kakek, sebagai pemimpin, imam, guru, ya, panglima jenderal, pemimpin pasukan, presiden, semuanya ada pada diri Rasulullah. Dibacakan ayat Allah tentang sirah nabawi, bertambah iman kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat Allah ada 3. Nah, iman ini kan Imam Abu Hanifah membagi 4 golongan, Bapak Ibu. Pertama, iman yazid wala yanqus, imannya selalu naik, tidak pernah berkurang, tidak pernah turun. Siapa ini? Imannya para nabi, para rasul, para wali Allah, para kekasih Allah. Imannya naik. Apapun yang dialami oleh para nabi, kesusahankah, kesulitankah, ya, ada nabi yang diuji oleh Allah dengan sakit yang lama, kaya jatuh miskin, sakitnya lama, keluarganya meninggalkannya, tapi imannya makin naik, makin tinggi. Nabi Ayub alaihissalam. Ada nabi yang digoda oleh tante yang cantik, permaisuri, sendirian, berduaan di kamar, gak ada yang melihat, digoda. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Coba kalau kita, Pak, digoda oleh orang kaya, janda kaya, cantik, kedudukannya tinggi, berduaan di kamar, ayo kita apain?
Berapa kalau kita? Nabi Yusuf imannya meningkat dengan godaan wanita, tidak mudah tergoda oleh apapun. Lalu ada nabi yang diuji dengan kekuasaan yang banyak, yang tinggi, memiliki kemampuan bisa berbicara dengan binatang, bahkan bisa mengendalikan angin, jin. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan malah sombong, makin rendah diri di hadapan Allah, makin tawadhu, makin meningkat imannya. Ya, kadang-kadang kita baru naik pangkat saja petantang petenteng, sombongnya luar biasa. Nabi Sulaiman tetap rendah diri kepada Allah. Ada nabi yang diuji oleh Allah, ya, menghadapi raja yang bengis, yang zalim, yang luar biasa jahatnya, bahkan ngaku sebagai Tuhan, Firaun. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana menghadapi, ya, kekuatan yang begitu luar biasa, tapi Nabi Musa imannya makin meningkat. Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang umatnya mengangkat dia sebagai anak Tuhan, ya, padahal dia mengatakan, ini Abdullah, saya ini hamba Allah, utusan Allah, yang dilahirkan oleh wanita suci Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang diuji oleh dengan kejahatan orang-orang kafir Quraisy, ya, berbagai cara, dengan mau diancam dengan pembunuhan, diuji dengan harta, dengan kekayaan, dikasih wanita yang paling disukai. Tapi jawaban Rasulullah SAW luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Imannya makin meningkat, ujian apapun yang dialaminya, para kekasih Allah. Yang kedua, iman yanqus wala yazid, turun terus tidak naik, karena kemaksiatan yang terus menerus, kezaliman yang dilakukan terus menerus, imannya makin hari makin menyusut. Imannya orang-orang munafik, orang-orang munafik itu makin rendah imannya. Ya, kenapa? Karena asik dengan maksiatnya, dengan zolimnya, dengan zinahnya, dengan maboknya, dengan korupsinya, bahkan menikmati hobinya dengan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Iman orang-orang munafik ini, ya, jadi makin menurun imannya. Kemudian yang ketiga, iman yang la yazid wa la yanqus, tidak naik tidak turun, stabil. Tapi begitu aja, begitu imannya, nggak naik nggak turun, nggak punya nafsu. Imannya para malaikat. Iman malaikat itu nggak naik dan nggak turun, Pak. Ya, imannya begitu aja, diciptakan dari awal sampai akhir, diperintahkan Allah taat, tidak pernah maksiat. Ada malaikat yang selalu sujud aja, ada yang malaikat selalu apa? Selalu zikir aja. Ada malaikat yang selalu mencabut nyawa saja kerjaannya. Itulah malaikat. Malaikat itu imannya tidak naik dan tidak turun. Lalu kita ini nih Pak nih, iman kita yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Lagi ngaji ini naik nih, ya, tapi pulang maksiat, turun lagi. Karena itu Rasul mengingatkan, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ya, iman kita. Nah, sama seperti handphone, itu harus dicas agar bisa digunakan handphone yang kita punya. Iman juga begitu, harus dicas. Nah, ngecasnya di mana tuh? Majelis ilmu, pengajian, majelis zikir. Inilah ngecasnya iman. Semakin banyak pengajian yang kita ikuti, semakin banyak taklim yang kita ikuti, semakin kita hadir di pengajian, maka iman kita meningkat. Ya. Kalau kita kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada teman-teman yang lalai dari Allah, yang menurun lagi iman kita. Makanya tingkatkan iman kita. Dibacakan ayat Allah, bertambahlah imannya. Itu ciri orang yang mukmin. Jamaah Bapak rahimakumullah. Kemudian yang ketiga,
wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri hamba Allah yang beriman adalah tawakal. Nah, tawakal ini satu paket dari 4 hal, Pak ya. Mungkin berkali-kali saya sampaikan 4. Pertama, ikhtiar. Kedua, doa. Ketiga, husnuzon. Keempat, tawakal. Nah, ini satu paket nggak bisa terpisahkan. Orang beriman melaksanakan 4-nya ini. Ikhtiar, usaha. Doa, ya minta kepada Allah. Husnuzon, optimis, baik sangka kepada Allah. Lalu tawakal, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Kita sakit, ikhtiar, berobat ke dokter, ke rumah sakit. Ya, doa, ya Allah sembuhkan penyakit hamba, sehat walafiatkan hamba. Husnuzon, baik sangka kepada Allah, pasti Allah memberikan yang terbaik dari peristiwa yang terjadi. Ya, baik sangka yaitu optimis, tidak pesimis, tidak sinis, tidak memponis, apalagi bau amis. Ya, optimis orang beriman itu, makanya nggak putus asa dia. Nah, yang terakhir baru tawakal, menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah. Ya, kita susah hidup kita, bekerja, mencari nafkah, menjemput rezeki. Doa, ya Allah, jika rezeki di langit turunkan, jika rezeki di bumi keluarkan, jika rezeki yang susah mudahkan, jika rezeki yang jauh dekatkan. Itu kan doa, salat duha kan, doa. Lalu husnuzon, baik sangka, pergi gelap, pulang gelap, tapi rezekinya masih begitu saja. Allah menakdirkan memang segitu rezeki kita. Kalau Allah kasih rezeki misalnya sehari 100 juta, kita hari ini nggak mungkin ada di masjid. Ya, rasanya susah ya. Sebulan uangnya 1 M misalnya, tapi saya yakin di sini uangnya banyak nih. Jamaah di sini ada yang 3 M, ada yang 5 M. Gak tahu apa M apaan. Ember ya. Rasanya kita nggak males ibadah. Nah, Allah kasih rezeki memang segitu, jatah kita itu ya segitu. Ada orang yang seharinya dapat 10.000, ada yang 100.000, ada yang 100 juta, ada yang 1 juta, ada yang 1 M, bahkan ada yang 1 T misalnya. Kenapa bisa begitu? Karena dia ikhtiarnya maksimal, doanya maksimal, husnuzonnya luar biasa, dan tawakalnya kepada Allah. Jadi nggak bisa dipisahin ya Pak ya. Nah, ya harus ikhtiar, doa, husnuzon, dan tawakal. Makanya Nabi mengajarkan setiap kita keluar rumah, kita mesti bertawakal dengan doa yang pasti Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah, hamba saya bertawakal kepadamu ya Allah. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Engkau ya Allah yang memberikan daya kekuatan itu. Al-Aliyil Azim, Maha Tinggi lagi Maha Agung. Tuh kita doa tawakal, maka kita diselamatkan Allah. Jangan lupa mau keluar rumah baca doa tawakal. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW, siapa orang yang membaca doa tawakal, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim, 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari, maka segala hajatnya, segala cita-citanya, segala kebutuhannya Allah penuhi, Allah kabulkan. Amin. Hafal Bu? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa? 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari. Kalau nggak hafal silakan buka surah At-Taubah ayat yang terakhir. Surah At-Taubah ayat yang terakhir kalimatnya itu ada. Hasbi Allah, cukuplah Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Alaihi, kepadanya tawakkaltu, hamba saya bertawakal. Alaihi tawakkaltu wa huwa, dialah Allah Rabbul Arsyil Azim, pemilik ars yang maha agung. Masya Allah, luar biasa nih. Silakan buka surah At-Taubah ayat yang terakhir ya Pak ya. 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari, maka Allah cukupkan hajat kita, cita-cita kita, kebutuhan kita hari itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ciri yang ketiga orang beriman, identitas mukmin adalah bertawakal kepada Allah. Ciri yang keempat orang yang mukmin adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang mendirikan salat. Mendirikan salat. Kenapa Al-Quran selalu menggunakan yuqimun atau qama yaqimun? Ya, yaitu artinya apa? Mendirikan, bukan ya'malun. Kalau ya'malun dia salat tapi hanya melaksanakan salat. Kalau mendirikan berarti melaksanakan salat, rukunnya, syarat salatnya, ya, salatnya sungguh-sungguh di awal waktu, berjamaah di masjid, khusyuk. Nah itulah. Makanya syarat ibadah salat terbaik ada 4. Ada berapa? Ada 4. Pertama, awal waktu. Lakukan salat di awal waktu. Ya, jangan ditunda-tunda. Seringkali kita melaksanakan sholat, tapi seringkali kita menunda-nunda sholat yang kita kerjakan. Nah, ya, awal waktu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sholat yang terbaik, sholat yang dilakukan di awal waktu. Ya, 1, awal waktu. Ya, saya tulisnya awal waktu. Ya, nah, makanya di dalam surah surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apa itu artinya? Sahun itu sholat yang ditunda-tunda. Makna pertama, sholat yang ditunda-tunda. Ya, yang kedua makna sahun adalah sholatnya asal jadi, yang penting sholat. Nah, yang penting sholat. Nah, saya tulis dulu ya. Tadi ada yang ketinggalan. Sholat terbaik. Sholat terbaik.
Sholat di awal waktu. Ya. Nah, ada ya. Sholat di awal waktu. Sholat terbaik, sholat di awal waktu. Azan berkumandang, ya lanjut kepada kita jawab azan, berwudu, langsung menuju ke masjid, ke musola. Yang kedua, sholat terbaik adalah sholat yang dilakukan berjamaah. Ya, wabil khusus kepada bapak-bapak nih. Ya, kalau ibu-ibu sunnah, bapak-bapak wah di apa namanya? Dikuatkan untuk selalu berjamaah. Rasulullah itu tidak pernah sholat sendiri kecuali sholat tahajud, sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib selalu berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fajr bi sab'i wa isrina darajat. 27 derajat Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat berjamaah. Walaupun misalnya kita tertunda, ketinggalan, atau disebut dengan masbuk. Karena manusiawi kan, kadang-kadang kita ke kamar mandi dulu, di kamar mandi 1 jam karena ada masalah dengan perut. Ya, akhirnya masbuk, tetap kita di masjid dapat pahala berjamaah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, masjid atau musola. Sholat yang terbaik adalah sholat yang di masjid, di musola. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sholatnya di rumah, berarti dia disebut dengan apa? Laki-laki soleha. Tahu bu, laki-laki soleha? Laki-laki yang sholatnya di rumah pakai mukena warna pink. Iya, Allahu Akbar. Ini kadang-kadang ada orang pak ke masjid, tapi ke masjidnya ketika kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tumben-tumben dia ke masjid. Di masjid di depan imam. Tumben-tumben dan di masjid tapi di depan imam. Hati-hati, jangan sampai kita di depan imam. Mumpung belum di depan imam, kita sholat di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang beriman selalu melaksanakan sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah itulah adalah orang-orang yang beriman, yaitu masjid, mushola. Ya, kadang ada orang rumahnya di samping masjid tapi nggak pernah ke masjid. Ke masjidnya Idul Adha, Idul Fitri, ke masjidnya sholat Jumat. Ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan jamaah di sini selalu istiqomah, amin. Mumpung masih hidup ya Pak ya. Ini rumah Allah. Nah, kemudian yang keempat, khusyuk. Nah ini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beriman yang dia melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ini 4 syarat sholat terbaik. Kalau kita melaksanakan 4 ini, maka kita terpenuhi sholat terbaik. Kalau kita biasa melaksanakan sholat terbaik, maka yakinilah Allah pasti memberikan kehidupan yang terbaik, rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, anak yang terbaik, rezeki yang terbaik, wafat terbaik, masuk surga yang terbaik. Jadi semuanya terbaik semua ya Pak. Kalau kita biasa melaksanakan 4 syarat terbaik ini, awal waktu, berjamaah, masjid dan khusyuk. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan ibadah yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kami Allah berikan rezeki kepada mereka, lalu mereka berinfakkan. 5 tanda orang beriman. Yang kelima adalah soleh sosial. Apa itu soleh sosial? Ya, yaitu diantaranya dengan berinfak, bersedekah, berzakat, beramal jariah. Ketika pengajian subuh ada aki-aki, ini cerita nyata Pak. Dia mendengarkan tausiah dari seorang ustaz.
Ya, dalam tausiahnya seorang ustaz itu mengungkapkan sebuah hadis, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Tidak akan berkurang harta lantaran bersedekah. Terngiang-ngiang ucapan itu, dia ngomong kepada istrinya pulang dari pengajian subuh. "Bu, saya mendengar Ustaz tidak akan berkurang harta karena bersedekah." Ini kan ada di tempat kita sedang ada pembangunan masjid. Ada orang-orang miskin di sekitar kita. Ya. Kita ingin berinfak. Ya. Saya ingin menginfakkan harta kita. Iya Pak, tapi kita kan nggak punya apa-apa. Lah kita kan punya rumah nih. Ya rumah satu-satunya Pak. Ya udah kita jual saja, kata suaminya. Gimana Bu? Gimana? Bisa nggak? Setelah pertimbangan, oke lah, yuk. Dia menjual rumahnya. Rumah yang satu-satunya dijual. Allahu Akbar. Lalu hasilnya itu apa? Separuhnya diinfakkan, separuhnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Tapi kan uangnya nggak cukup Pak. Ya udah bapak aja dulu umrah lah. Bapaknya umrah, ibunya nggak umrah. Melaksanakan ibadah umrah, ya. Sisanya dia ngontrak di rumah, ya ngontrak buat uang kontrak. Kemudian ketika melaksanakan ibadah umrah, suaminya dalam hati ingin memberikan hadiah kepada istrinya. Cuma kan uangnya cekak gitu, hanya untuk ongkos doang gitu ya. Kalau dia beli hadiah rasanya nggak cukup gitu. Tapi setiap dia mau ke Masjidil Haram, itu selalu melewati toko emas. Tapi anehnya dia ngelihat terus gitu, bolak-balik ke toko emas itu. Ini yang punya toko ngeliatin, ini aki-aki kok setiap ke masjid dia ngeliatin terus, tapi nggak beli gitu, nggak nanya, nggak beli, cuma nengokin doang. Karena dia ingin memberikan hadiah, tapi nggak punya duit. Ya udah. Nah beberapa kali nengokin toko itu, akhirnya dipanggil sama tukang toko. Pak, Bapak, saya lihat setiap hari lewat toko saya ngelihat-lihat. Tapi kok Bapak nggak nanya, nggak beli begitu. Akhirnya dijawab juga, memang saya ingin hadiah untuk istri saya, tapi saya nggak punya uang. Terus terang dia. Udah, oke, yuk ke sini. Dipanggillah dia ke kamar seorang pemilik toko emas itu. Ini ada hadiah untuk Bapak, nggak usah dibayar. Silakan kasih hadiah untuk istri Bapak. Ya cincin lah, sekitar cincin yang bagus ya, pasti cincin yang bagus ya. Silakan kasih sebagai hadiah sebagai bagian daripada saya ingat gitu wajah Bapak itu luar biasa gitu, bolak-balik ke sini. Nggak usah dibayar. Oh senang banget. Ini benar buat saya. Iya silakan. Dia pulang ke tanah air, singkat cerita, Bu, saya ketika di Mekah, toko emas penjaga pemilik toko ini memberikan hadiah. Ini buat ibu. Oh senangnya luar biasa. Tapi Pak, kita udah lama nih. Kita buat makan sekarang susah, karena sekarang kita tinggal pun kontrak, bulanan juga udah mulai tagihan nih. Gini aja lah, ini hadiah saya terima, kita jual saja. Mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bahkan bisa berlebih, kita bisa usaha begitu. Ya udah kalau begitu, akhirnya Bapak ini ke toko emas di Pasar Parung. Di mana ya pokoknya ya. Pokoknya di mana-mana ya, akan di Pasar Parung. Dia jual lah ini cincin hadiah pemberian dari yang punya toko emas di Mekah. Lalu singkat cerita, yang punya toko emas di Indonesia ini mengatakan, Pak, ini benar mau dijual? Iya, memang saya ingin jual karena saya butuh untuk kebutuhan sehari-hari saya. Harganya berapa? Terserah Bapak aja lah, gitu kan? Terserah. Aduh Pak, ini saya mampunya hanya segini Pak nih. Ini pokoknya saya hanya mampu segini. Ya pokoknya terserah Bapak saja. Memang Bapak mampunya seberapa? Ini sekitar 5M. Benar. Kaget Bapak itu. Nah kaki-kaki itu. Ini 5M. Benar ini saya gak salah. Benar. Saya mampunya segini. Memang ini apaan gitu kan? Ini bukan sembarang cincin Pak. Ini berlian. Intan permata. Kalau dijual harganya bisa 10, bahkan bisa lebih dari 10M. Allahu Akbar.
Tapi saya mampu segini, silakan kalau bapak mau silakan, kalau enggak juga usah. Saya mampunya segini, hanya 5M. Masya Allah, bersyukurlah, sujud syukur nenek-nenek sama aki-aki itu. Akhirnya tahun berikutnya bisa umroh sama istri, suami istri. Sebelum-belihnya dia bisa beli rumah dan bisa usaha. Allah Akbar. Jadi singkat cerita, kalau bapak pengen punya 5 miliar, silakan pulang dari sini jual rumah. Infakkan untuk Masjid Riyadhus Shalihin. Pulang bingung. Nunggu-nunggu kapan dapat 5M ya. Itu namanya wallahu a'lam ya, min haitsu la yahtasib. Karena yakin dengan hadis Rasulullah, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bal yazdad bahkan bertambah. Dari jual rumah bisa umroh, bisa beli rumah lagi, bahkan bisa berlebih dari apa yang dia inginkan. Allahu Akbar. Itulah rezeki min haitsu la yahtasib. Di dunia Allah perlihatkan, apalagi di akhirat. Makanya orang yang dermawan, orang yang berzakat, berinfak, bersedekah tidak akan jatuh miskin karena dermawannya. Semakin dia dermawan, maka semakin meningkat hartanya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, tanda orang beriman, identitas mukmin ada 5. Pertama, apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Ketiga, mereka bertawakal kepada Allah. Keempat, mereka selalu mendirikan sholat. Kelima, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan berzakat, berinfak, bersedekah, dan beramal jariah. Lalu ujung ayatnya apa? Apa yang Allah berikan? Di dunia dan di akhirat Allah berikan 3. Ulaika alaihim, bukan ulaika alaihim ya. Alladzina yuqimuna shalah. Ulaika humul haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang pertama, Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan derajatnya. Kalau 5 tanda itu ada pada diri kita, Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Bahkan ada yang mengatakan dalam tafsir, beberapa penjelasan ulama ahli tafsir, yang dimaksud lahum darajatun inda rabbihim itu derajat di sisi Allah, yaitu di akhirat derajatnya, surganya itu tingkatan yang paling tinggi bersama para nabi dan para rasul. Berarti surganya Firdaus dong ya, tingkatan yang paling tinggi. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Yang kedua, wa maghfiratun, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Setiap dia melakukan aktivitas kesehariannya, Allah ampuni dosa-dosanya, karena 5 tanda itu ada pada dirinya. Kemudian yang terakhir, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Apa itu rezeki yang mulia? Rezeki yang mulia itu bukan dilihat dari banyaknya, tapi berkahnya. Rezeki yang barokah untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk ibadahnya, cukup ya, terpenuhi kehidupannya. Dan rezeki yang mulia itu puncaknya rezeki apa? Ridha Allah dan surganya Allah. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, hamba ingin ridhomu dan surgamu. Semoga Allah berikan kepada kita 3 hal ini: derajat, ampunan, dan rezeki. Bi barakati wa karamati wal mu'jizati suratul Fatihah.